Semoga kita dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin. Masih semangat? Mantap, semangatnya membara sekali. Iya. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin. Silakan pimpin untuk berdoa. Ucup sama Sihab. berdua? Ya. Kenapa tuh? Alpa. Cuma berdua. Nah, untuk materi sekarang kita melanjutkan pembahasan nutrisi sebelumnya. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin kita sudah menyelesaikan yaitu bab 5. Nah, sekarang kita akan melanjutkan itu materi selanjutnya, masuk ke dalam bab 6, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, materi ini di bab ini kita akan membahas yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Bagaimana sih meniti hidup dengan kemuliaan? Ada salah satu kisah Nabi Yusuf alaihissalam waktu beliau masih dalam usia belia. Jadi belia itu masih muda, bukan bayi, masih muda, di bawah remaja. Mungkin kira-kira umur 15 ataupun berapa, tingkatan SMP. Nah, Nabi Yusuf waktu dia usianya belia, dia itu dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam perigi. Perigi itu seperti kan sumur, tempat penampungan air. Nah, waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam perigi, tidak lama kemudian dia ditemukan oleh segerombolan pedagang yang mau dagang ke Mesir. Pedagang memakai unta dan melihat ada seorang manusia di dalam perigi dan lalu dibantu oleh beliau. Dan Nabi Yusuf dia dibawa langsung ke Mesir oleh segerombolan tersebut, dibawa ke Mesir, dan di sana di Mesir Nabi Yusuf itu dijual. Dia sebagai hamba sahaya. Jadi dijual, dah bongkar dengan pedagang, mangi beren barang manusia, dijual di Mesir. Nah, setelah itu Nabi Yusuf setelah dijual di Mesir, dia lalu dipekerjakan di salah satu rumah pejabat Mesir. Nah, jadi di salah satu pejabat Mesir, di rumah kisah buat. Nah, setelah beranjak dewasa, Nabi Yusuf yaitu digoda oleh istri pejabat tersebut. Nah, makanya dia digoda. Ya, kalian sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu orang tentang tidak jauh seperti saya. Nah, ketika Nabi Yusuf dia sudah beranjak dewasa, dia digoda oleh istri pejabat. Maka Nabi mereka digoda ke istri pejabat. Namun Nabi Yusuf dia tetap menahan diri terhadap godaan tersebut.
berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dalam surat apa lupa lagi, dia berdoa, wahai Tuhanku, daripada saya begini lebih baik saya di penjara. Dalam posisi seperti ini mungkin di penjara. Nanti dalam lama kemudian Nabi Yusuf pun langsung dipenjara oleh pejabat tersebut. Karena apa? Karena dia difitnah bahwasanya dia yang menggoda istrinya dan memperkosa. Itu baik. Difitnah. Yang benar bahwa istrinya yang menggoda Nabi Yusuf, tapi dia difitnah bahwasanya dia yang menggoda istrinya dan memperkosa lalu dia dipenjara. Begitu kisah Nabi Yusuf. Terus rumah aja pas di penjara, apakah dia sengsara, apakah gimana? Nah di dalam penjara itulah menjadi suatu bukti kenabian Nabi Yusuf. Setelah di penjara, Allah Subhanahu Wa Taala dia mempertemukan lagi dengan saudara-saudaranya, anu pernah membuang dia. Jadi setelah dia di penjara, dia dipertemukan lagi sama saudara-saudaranya yang telah membuang dia tersebut. Nah, kalau dilihat dari kisah Nabi Yusuf, kita bisa ngambil salah satu pesan ataupun sifat Nabi Yusuf. Yang pertama yaitu tadi mengendalikan diri. Atau namanya tuh mujahadah. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang prasangka baik. Apa prasangka baik bahasa Arabnya? Bus. Nah, yang ketiga itu ada persaudaraan. Atau kedua. Nah, kita bisa mengambil dari kisah Nabi Yusuf itu 3 poin. Pertama yaitu lebihnya pengendalian diri atau mujahadah nafs, terus prasangka baik, husnudon, yang ketiga persaudaraan atau ukhuwah. Kita akan bahas satu persatu. Pengendalian diri, bagaimana sih mujahadah nafs tersebut? Jadi mujahadah nafs atau pengendalian diri yaitu mengendalikan diri kita sendiri. Bisa dari nafsu, ya nafsu batin, nafsu lahir. Bahkan kalau secara literatur Islam, pengendalian diri itu disebut as-saum. Nafsu as-saum. Kita kan puasa itu kan menahan hawa nafsu. Seperti Nabi Yusuf, dia menahan diri ketika dia digoda oleh istri penjara, tetap dia menahan diri. Nah, bisa kita ambil atau bisa kita simpulkan, bisa kita aplikasikan diri kita tetap mengendalikan diri. Misalkan ada teman kita sering marah-marah, ya kita kendalikan amarah kita, jangan sampai kita sama, dia juga sama, tidak terkendalikan, tidak terkontrol tentang emosi. Pengendalian diri misalkan dari syahwat, misalkan ada lelaki ataupun yang orang kira di jalan bulir telanjang gitu, kita tuh naik syahwat, jangan seperti itu. Intinya kita harus mengendalikan diri dari perbuatan yang madorot gitu, yang akhirnya menimbulkan dosa. Kita harus mengendalikan diri.
Nah, yang kedua yaitu prasangka. Prasangka baik atau husnudon. Ini husnudon itu dari bahasa Arab, dari dua kata. Husnu artinya prasangka, yang dan baik. Husnu itu artinya baik, dan itu prasangka. Jadi prasangka baik atau husnul itu dari kata bahasa Arab, terdiri dari dua kata yaitu husnu artinya baik, dan prasangka. Jadi kalau jadi intinya husnul itu dari bahasa Arab yang artinya itu prasangka baik. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris itu positif thinking. Nah, dia juga berprasangka baik bahwasanya misalkan kita ambil dari kisah Nabi Yusuf, dia berprasangka baik bahwasanya dia mulai dibuang oleh saudaranya, terus difitnah, dimasukkan penjara. Dia tetap berprasangka baik kepada sifat terhadap Allah, bahwasanya dalam semua ujian-ujian tersebut itu ada hikmahnya. Bahkan prasangka baik juga bisa kita aplikasikan terhadap sesama manusia. Misalkan seperti gimana ya? Prasangka baik terhadap semua manusia, misalkan orang tua sering memarahi kita, ya kita juga tahu bahwa dengan amarah tersebut bukan berarti untuk menjelekan, tapi itu juga ada hikmahnya tersendiri. Terus contoh lain apalagi misalkan prasangka baik terhadap semua manusia. Misalkan ada teman misalkan berdua, misalkan ada cewek cowok misalkan keluar dari sini dari kelas, dia izinnya mau ke toilet, ya siapa tahu kan pas ke toiletnya beda gitu kan, ke dalam satu toilet gitu, ya prasangka baik. Nah, misalkan nanti Yusuf sama siapa cewek keluar parah mau ke WC gitu kan, ya mungkin setelah di bawah dia belok gitu kan, ke cewek ke cowok, ya prasangka baik. Nah, lawan kata husnudon itu apa? Suudzon. Itu prasangka buruk. Jadi kau misalkan ada teman kita, wah si itu begitu goreng gitu kan prasangka. Jangan, bahkan prasangka buruk tersebut bisa menimbulkan dosa. Bahkan dalam prasangka tersebut bisa menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu bersaudara. Nah, dari kisah Nabi Yusuf, walaupun dia sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, tetap pada akhirnya dia dipertemukan sama saudaranya, tapi tidak ada rasa benci ataupun dengki terhadap saudaranya tersebut. Bahkan setelah dia bertemu, dia juga merangkul, berhimpun, mengumpul lagi seperti keluarga biasanya. Nah, itu dalam persaudaraan. Contohnya seperti apa? Ada zaman Nabi Muhammad SAW, dia menyatukan dari golongan Ansor dan Muhajirin. Bahkan sesama sesama manusia itu dalam ikatan seperti beda agama, dia menyatukan dengan bekerja sama. Nah, sama itu juga kita bisa aplikasikan terhadap teman-teman kita, bahwasanya kita itu bersaudara dalam ikatan akidah, yaitu Islam Muslim, ikatan agama itu sesama Muslim. Bahkan kita sama di sini sama Muslim ya harus ikatan saudara.
Nah, untuk dalil tentang poin tersebut mengenai diri, prasangka baik dan saudara, ada itu Quran surat Al-Hujurat, yaitu ayat 10 sama ayat 12. Nah, tentang poin-poin ini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, untuk tidak menindaklanjuti pertemuan ini, materi ini, kalian cari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, untuk ini saya akan membagi dua kelompok. Untuk kelompok pertama, kalian cari Quran surat Al-Hujurat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Nah, kalian bagi dua kelompok. Untuk kelompok 1 Quran surat Al-Hujurat ayat 10, kelompok 2 ayat 12. Kalian cari. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian presentasikan hasil kerja kalian. Nah, di dalamnya kalian tulis ayat tersebut sama artinya dan tafsirnya. Nah, itu untuk nilai kelompok. Kalau nilai individu, kalian boleh pilih salah satu dari ayat tersebut, nanti dites secara lisan. Kalian mau ayat 10 ataupun ya, pilih salah satu dari kedua ayat tersebut. Itu untuk nilai individu secara tes lisan. Kalau kelompok kalian presentasikan. Nah, setelah kalian presentasikan, nanti saya akan membahas kembali tentang ayat tersebut. Nanti di akhirnya kalian dites lisan. Nah, sampai sini ada ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, untuk itu, untuk materi sekarang kita dicukupkan dulu sekian. Nanti di pertemuan selanjutnya jangan lupa tugasnya kalian selesaikan, kerjakan, dan kalian hafalkan ayat-ayat tersebut. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan dalam materi ini, yaitu tentang pengendalian diri, prasangka baik, persaudaraan, itu bisa aplikasikan untuk kita di sehari-hari. Nah, karena tidak ada ditanyakan kembali, kali ini kita